Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa abbi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini kita memasuki Jumat pertama sekaligus hari pertama di bulan Dzulhijjah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hazihil ayyami, yakni ayyami ashri dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika. Nabi bersabda, tidak adalah satu hari-hari yang di dalamnya beramal soleh itu Allah lebih cintai daripada hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kemuliaan 10 hari tersebut lebih daripada berjihad di jalan Allah? Qala, Rasulullah berkata, ya, amalan yang dikerjakan di 10 hari di bulan Dzulhijjah tersebut lebih Allah cintai sampai melebihi cintanya kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kecuali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dari rumahnya berangkat untuk berjihad, membawa semua hartanya, kemudian mereka orang tersebut menghabiskan seluruh hartanya dan dia tidak kembali lagi pulang ke rumahnya, alias setelah wafat, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Oleh karenanya Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir khususnya, pada jamaah pada umumnya, mari kesempatan yang datang kepada kita ini jangan kita sia-siakan. Mari kita perbanyak amal soleh, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, baik
amal yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan puasa sunnah kita, salat sunnah kita, zikir kita, tadarus Al-Quran kita, pun amal soleh yang berkaitan dengan sesama kita, baik dengan cara silaturahmi ataupun membantu sesama saudara kita. Hadirin yang berbahagia, Fakir ingin menceritakan satu kisah yang dialami oleh seorang ulama besar pada zamannya, seorang tabi'in, alim ulama, juhud dan dermawan. Beliau adalah Syekh Abdullah bin Ibnu Mubarak, yang pada zamannya orang-orang selalu meminta fatwa dan petunjuk kepada Syekh Ibnu Mubarak. Kisah ini ditulis oleh para ulama-ulama di dalam kitabnya, di antaranya Syekh Ibnu Zawzi dalam kitabnya Uyunul Hikayah min Khasaisis Salihin, dan juga dicatatkan oleh Syekh Shihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qailubi dalam kitabnya Nawadir. Begitu juga ditulis oleh Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandallahwi dalam kitabnya Fadailul Hajj, yang mana ceritanya adalah setiap tahunnya Al-Imam Syekh Abdullah bin Ibnu Mubarak pasti melaksanakan ibadah haji, dan pada tahun berikutnya selalu menunaikan ibadah haji. Pas kebetulan tahun itu beliau pun berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum menunaikan ibadah haji, rombongan tetangga-tetangga sahabat beliau sudah berangkat duluan, dan Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak ini adalah orang terakhir yang ingin melaksanakan ibadah haji. Dia ambil uang di rumahnya sebanyak 500 dinar. Dia berangkat ke pasar untuk membeli perbekalan untuk dia menunaikan ibadah haji. Di dalam perjalanannya, di tengah-tengah pasar tersebut, beliau mendapati seekor itik yang sudah menjadi bangkai. Namun yang membuat beliau tercengang, ternyata di sebelah itik itu ada seorang perempuan setengah tua, badannya kurus, mukanya pucat, bajunya kumal, berhias debu jalanan. Apa yang dilakukan perempuan tersebut? Ternyata perempuan tersebut sedang menguliti seekor bangkai itik tersebut. Kemudian Syekh Abdullah Ibnu Mubarak menghampiri wanita tersebut seraya berkata, "Hai Fulanah, apa yang sedang engkau lakukan di sini?" Apa jawab perempuan tersebut? "Apa yang aku lakukan sekarang tidak ada urusannya dengan engkau, wahai Tuan." Syekh Abdullah Ibnu Mubarak semakin penasaran dengan apa yang dikatakan perempuan tersebut. Kemudian beliau bertanya lagi, "Apa yang kau lakukan ini adalah dilarang oleh agama kita. Engkau sedang menguliti seekor bangkai itik, bangkai yang sudah mati. Untuk apa kau lakukan tersebut? Yang ada di pikiranku pasti engkau akan gunakan untuk dimakan." Lalu perempuan tersebut menjawab, "Ad-daruratu tubihul mahzurat." Ada kaidah usul fikih yang mengatakan keadaan darurat memperbolehkan kita untuk mengkonsumsi barang yang haram. Lalu apa yang kau lakukan wahai perempuan tersebut? Akhirnya perempuan ini berkata, "Saya adalah seorang syarifah, seorang sayyidah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya keluarga, anak saya 4 di rumah. Sudah 3 hari 3 malam kami belum mendapati makan dan minum sampai hari keempat ini. Suami saya telah meninggal dunia, telah meninggalkan kami semua. Saya akan bawa bangkai itik ini untuk saya bawa pulang ke rumah dan kami konsumsi bersama-sama. Itu haram," kata Syekh Ibnu Abdullah bin Mubarak. Perempuan bilang tadi, "Ad-daruratu tubihul mahdurat." Saya terpaksa melakukan hal ini
Kenapa? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta-minta kepada seorang selain kepadanya. Saya malu, saya tidak bersedih karena datuk saya kalau saya mengemis minta-minta kepada orang lain. Dia tidak mau menyusahkan orang lain sehingga dia ambil bangkai tersebut untuk dia konsumsi bersama keluarganya. Mendengar ucapan perempuan tersebut, Abdullah bin Mubarak sedih hatinya, bergetar jiwanya. Hatinya berkata, tiap tahun aku melaksanakan ibadah haji, tapi aku tidak tahu bahwa di sekelilingku banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Akhirnya Abdullah bin Mubarak mengeluarkan uang 500 dinar yang ia gunakan untuk membekali dirinya berangkat haji, diberikan kepada perempuan tersebut. Dia batalkan niatnya untuk berangkat haji pada tahun tersebut. Walhasil Al-Imam Ibnu Abdullah bin Mubarak kemudian singgah di tempat tersebut sampai dengan waktu habis pergi haji. Setelah selesai ada waktu haji, beliau pulang ke rumahnya, ke tanah halaman. Di jalan perjalanan sampai di rumah, terkaget-kaget beliau karena di rumahnya sudah banyak orang-orang masyarakat yang antusias begitu gembiranya dengan kedatangan Abdullah ibnu Mubarak dengan mengatakan, selamat wahai Abdullah ibnu Mubarak, kau telah melaksanakan haji, mudah-mudahan hajimu mendapatkan pahala di sisi Allah. Padahal Abdullah ibnu Mubarak tidak jadi berangkat haji, malu hatinya. Dia bilang kepada masyarakat di situ, saya tidak jadi menunaikan haji. Pas bersamaan ternyata rombongan yang ada di sekitar rumahnya pun sudah pulang haji duluan setelah Ibnu Mubarak datang. Terkaget mengatakan, subhanallah, ya Ibnu Mubarak, aku lihat engkau di Arafah, aku titip barangku kepada engkau di sana, dan aku berangkat, kemudian aku ambil barangku. Sebelahnya lagi temannya mengatakan, benar ya Abdullah, aku diberikan minum oleh dirimu ketika di Mina. Banyak orang-orang yang menyaksikan dan bertemu dengan Abdullah ibnu Mubarak pada saat berangkat haji di Mekah. Abdul Mubarak terheran-heran. Dia merasa enggak berangkat haji, tapi banyak teman-temannya yang mengatakan bertemu dan berjumpa dengannya pada saat pelaksanaan ibadah haji. Akhirnya Abdullah ibnu Mubarak pulang ke rumahnya, dan sewaktu malam dia bermimpi, dalam mimpinya tersebut bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah hadir dalam mimpi Abdullah ibnu Mubarak dan mengatakan, ya Abdullah ibnu Mubarak, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahmu yang kau berikan kepada cucu keturunanku, kata Rasulullah SAW. Dan oleh sebab itu aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengutus malaikat yang menyerupakan dirimu, dan malaikat tersebut menunaikan ibadah haji setiap tahunnya sampai hari kiamat. Begitu senangnya Ibnu Mubarak dengan hadiah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dari kisah ini dapat menginspirasi diri kita. Ibadah haji merupakan rukun iman, rukun Islam yang kelima. Orang yang mampu secara finansial maupun mental berangkat haji, tapi kewajiban haji hanya satu kali seumur hidup. Jangan kita egois berangkat haji tiap tahun berangkat, tapi kita tidak peduli dengan tetangga-tetangga kita yang sedang membutuhkan. Ini pelajaran penting untuk kita semuanya. Jangan egois untuk beribadah kepada Allah, tapi lupa dengan hubungan kita sesama manusia. Oleh karena itu, mari dari kisah ini kita berangkat untuk bisa beramal soleh, terutama amal yang berkaitan dengan saudara kita. Kita bantu saudara kita yang susah sehingga dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min ayyamin, ma min yaumin yusbihul 'abdu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah dari satu hari pada seorang hamba di pagi harinya Allah akan utus dua malaikat pada seorang hamba tersebut. Fayaqulu ahaduhuma, seorang malaikat akan berkata, "Allahumma ti munfiqan khalafan." Ya Allah, jikalau si hamba ini di pagi hari ini dia menunaikan sedekahnya untuk saudaranya, maka berikan ganti yang besar di sisinya ya Allah. Dan malaikat satu lagi, fayaqulul akharu, "Allahumma ti mumsikan talaban." Ya Allah, jikalau si hamba pada pagi hari ini mempunyai kelebihan rezeki, tapi dia tahan rezekinya untuk tidak berbagi kepada saudaranya, berikanlah kebinasaan pada seorang hamba tersebut. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina